الملائكة المقربين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. Halaman 19 terakhir kemarin itu. Sehingga mereka orang-orang munafik bin Ubay bin Salul binti Jahsh bin Thabit, mereka menuduh hatta qadhafu sehingga memfitnah ahabba ahlihi, istri yang itu di masa-masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku sebagai nabi tandingan. Kalau Musailamah satu kurun dengan baginda Rasulullah. Kemudian wa Tulaihah, ini Tulaihah bin wafat dua. Terakhir kita ada bisa ditak-takkan, ada ya terakhir ini. Huwa wa ashabuhu min jaishin al-usrata, dan Nabi mendapati bersama para sahabatnya dari kalangan tentara mendapati al-usrata, kesusahan, walaqida yahudiyin, kepada orang. Jadi beliau belum sempat membayar jaminannya, mengembalikan ala meminjam beberapa gandum digadai dengan perisai beliau. Sama muhakkik, yaitu kurang lebih 30 sok. Itu yang belum sempat terbayar ya, artinya dibayar dengan jaminan tersebut. Satu, qadri dinihi, dengan ukuran agamanya. Manusia diuji sesuai dengan ukuran agamanya. Fa in kana ana saparajul, kalau lelaki itu kokoh teguh agamanya, fidi agamanya rajul, maka diperkuat atau tidak di dalam ujiannya. Religius, semakin dia takwakan ala mafriqihi ala mafroqihi, yaitu tengah-tengah persimpangan jalan yang dilewati diletakkan gergaji, tetapi menghalangi ing rajul tadi opo tadi konon mengkonon gergaji tadi andini rajul, tetapi itu semua tidak henti angin tumiluhu, mencondongkan nyondongkan itu loh, angin yang seperti bayam, kangkung atau tanaman seperti yang kecil-kecil itu kan condong kena angin. Nah, itu juga, dan tidak henti-hentinya seorang mukmin batang pohon yang masih lentur itu. Berarti pohon apa kira-kira? Batang pohon yang
Pohon yang sebesar ini apa? Bayam nih. Itu kan lentur itu. Ada lubangnya dalamnya kan. Kalau kena angin bisa bergoyang, patah. Yang masih basah. Khoma, batang pohon basah. Itu laksana seorang tafayyi'u harrih tumiluha, oleh angin ditiup bergerak condong miring. Kemudian pohon yang lentur itu kalau kena angin miring, dari sana miring lagi, berdiri terus begitu hatta tahij, sehingga batangnya itu kering menjadi kuat. Kalau sudah tahija, sehingga kering. Makna hadis ini, kata Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam qala al-ulama, bahwa makna hadis ini adalah wa, adapun orang kafir lain lagi. Kafir wa in waqa'un, kalau sama orang kafir, lam yukaffir syai'an min sayyi'at, sama sekali tidak menebus dosanya, tidak mengurangi dosanya, wal qiyamati kamilan, siksanya pernah dikurangi. Itu orang kafir, itu bedanya. Nah, untuk abdi ilallah itu jadi menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ungkapan beliau, rubbama, tetapi kalau puasa sama sholat itu kadang-kadang tercampuri dengan hawa nafsu. Kalau orang itu ahli jamaah, itu masyarakat, bencana naik derajat di masyarakat. Kata dokter dalam surat Luqman, dalam syarat itu surat Luqman ayat wa asbagha alaikum zahiratu wa batinah. Jadi kalau dikasih penderitaan, maka seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda ketika orang itu tidak pernah menderita, seperti Fir'aun dan Namrud itu kemarin. Wa afiyati, utawi keadaan sehat ketika menimpa opo kesusahan, opo adurru musibah, mangka berda'a, mangka san na ing kita Allah, ketika manusia kepada Allah, berdoa kepada Allah, li jambihi, ring, maknanya kalau di bahasa lewat sapa ini namanya kembali dia melalui jalan kekufurannya, podur hu ingsa, artinya ketika dihilangkan oleh Allah, ketika diangkat penyakitnya, dia kembali seolah-olah dia meminta kepada Allah untuk dihilangkan maksudnya. Wali ada, oleh karena itu, karena dalam piro-piro kendaraan tidak, mereka meninggalkan semua itu. Kenapa? Wa ghairi dzalika, dan selainnya,
wa ghairi dzalika lan liyane kabeh tadi. Mereka mensedikitkan makanan, minuman, pakaian, menikah, nongkrong. Itu tidak bermewah-mewahan. Kenapa? Liyaku orang-orang soleh supaya agar mereka ala laisa lillahi idza segala sesuatu akan ada gantinya, apapun itu. Tetapi kalau Allah yang kamu tinggalkan, maka fa idza faraqta wa laisa lillahi idza faraqta. Tetapi jika engkau meninggalkan Allah, maka itu faidah yang ke-16. Sekarang terakhir as-ta'asyari aibar wal lan wong lacut itu orang yang bergelimangan dengan dosa. Kalau ini asalnya bar, jadi dalam bahasa Arab itu bur ada bir. Nah, kalau bur itu maknanya beras, bur. Al-bar fil barri wal bahri. Kalau bir litakrib musibah. Kalau untuk orang apalagi orang kafir jelas itu litakzib azab. Tapi kalau untuk yang rajin sholat, rajin ibadah, nurut sama ulama, sama kiai, sebagai pendidikan, laksana orang tua menjewer anak. Ya, kita lagi dijewer sama Allah. Itu litakdib. Kalau para solehin yang dekat dengan Allah, takrib, mendekatkan dia kepada Allah, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu menimpa siapa? Orang sholat, orang nggak sholat, orang puasa, orang nggak puasa, semuanya kena. Poman haing musibah. Kalau dia ridho dengan musibah tersebut, falahu maka baginya ar-ridho, ridho dari Allah. War-ridho, sedangkan ridho dari Allah iku afdolu minal jannati, lebih utama dari surga. Wama fiha dan sedangkan ridho itu daripada surga dan isinya. Ingat waktu ngaji Tuhfatul Murid itu masalah niat, makanya masalah niat dalam fikih itu 3 derajat. Derajat yang orang beribadah tidak mengharapkan apa-apa, tidak takut karena neraka, tidak pengen surga, kan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nomor 1, paling tinggi derajatnya. Nomor 2, ibadah karena takut kalau tidak ibadah disiksa oleh Allah, pengen mendapatkan ridhonya Allah. Itu nomor 2. Nah nomor 3 ini ada orang ibadah pingin mendapatkan nikmat, mendapatkan nikmat akhirat. Boleh, tapi nomor 3 derajatnya. Kata Al-Imam Bajuri, waqi'ah tujuannya agar lancar rizkinya. Nah, itu boleh masuk kategori ikhlas. Ada 3 ikhlas itu. Murni karena Allah. Ikhlas yang kedua, pengen surga, pengen nikmat akhirat, pengen dunia akhirat. Biar lancar rizkinya. Boleh. Ikhlas. Tapi nomor 3. Nah, tetapi yang paling tinggi itu mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dibilang, dan ridho Allah itu istana yang ada di surga at-thayyibati kang mewah. Makanya ada sebagian kiai itu
Wallahu alam dari mana sumbernya. Ia mengatakan kalau orang sudah mendapat ridho Allah, ditempatkan, ya dia merasa nikmat walaupun ditempatkan di neraka katanya. Contohnya apa? Contohnya ular sama kalajengking, semua makhluk yang ada di neraka itu yang menyiksa orang kafir di neraka, masa kesakitan kan? Kalau dia di neraka kan kalajengking, ular, apalagi itu kelabang, semua binatang-binatang buas yang di sana, yang di neraka itu, yang tugasnya menyiksa kafir di sana, tidak mungkin mereka tersiksa. Kenapa? Karena dia mendapat ridho Allah untuk tinggal di dapat ridho Allah. Nah ini waridwanu fawaidil balwa, yang mengisahkan kepada kita, menjelaskan kepada tiara musibah, faidah musibah utawi kita, sedangkan kita nas'alullaha, memohon luhur, memohon al-affa ing ampunan, kita memohon kepada Allah ampunan, wal afiatan, selamat, walaupun kita tahu di atas, tapi tetap para ulama menganjurkan kita untuk meminta selamat fid dunya wal akhirah. Falasna min rijalil balwa, semoga kita bukan termasuk dari orang-orang yang mendapatkan musibah. Iya, walaupun faidahnya banyak, jangan penyakit yang paling berat ya Allah, jangan, nggak boleh. Rasulullah SAW, la tataman was'alullahal afiyah, jangan mengharap datangnya musuh. Was'alullahal afiyah, dan mintalah kepada Allah selamat. Tetapi fa idza laqi, memberikan untuk mengamalkan amalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wa barra'ana minal mihan, dan semoga Allah kita dari al-mihan, ujian-ujian, bencana-bencana, warrazaya, dan musibah-musibah. Tamat, selesai opo al-fawaidu, kitab ini, kitab al-fawaid, dengan memuji Allah, wa mannihi, dan anugerah Allah, wa lutfihi, dan rahmat Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Wa huwa utawi Allah iku hasbun nikmal wakil. Minhu, waktu selesai penulisan kitab ini, litis'in, tanggal 9, maaf, khalauna min syahri Rabi'il Awal, hari ke-9, benar, tanggal 9, khalauna min syahri Rabi'il Awal, pertengahan bulan Rabi'il Awal. Jadi kalau dalam roh kita semua, wakatibihi, dan penulisnya yaitu beliau, wali jami'il muslimin, dan seluruh orang muslim, walhamdulillahi wahdahu, segala puji bagi Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kitab ini, mudah-mudahan memberi semangat untuk kita semua. Jadi ini tes yang terakhir ya, besok sudah off dulu, tapi ini aja apa namanya, Facebook atau YouTube mengaji kitab lain, namanya kitab Maqasidus Sholat, tujuan-tujuan sholat, sama yang Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Subhanaka 'alaika anta kama athnayta nafsi. Wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ilaikal mushtaka wa bikal mustaghathu antal musta'an katuklan wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqan daima wa nas'aluka